Ingat hadirin yang dirahmati Allah, kita itu dihormati, dimuliakan, dihargai. Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya dosa, aib, maksiat, kesalahan dibuka oleh Allah, apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Ciri kehidupan dunia itu adalah adanya ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam kehidupan kita itu hanya ada dua. Perhatikan firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 35 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Selama dia hidup, maka Allah akan menguji mereka semua dengan bisyarri, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, Allah hadirkan sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Wa ilaina turja'un. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hanya kepada kamilah, kata Allah, engkau akan dikembalikan. Ujung kehidupan kita, hadirin yang dirahmati Allah, adalah kematian kita. Tapi sebelum kita berjumpa dengan yang namanya kematian, maka kita akan hidup di kehidupan dunia ini dengan dinamika ujian-ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan ujian kebaikan atau keburukan, kebahagiaan atau kesedihan, itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Nikmat, musibah, sehat, sakit, lapang, sempit, kaya, miskin, atau cukup. Ada saat kita mendapatkan, ada saat kita kehilangan. Ada saat bisnis kita untung, tapi ada saat bisnis usaha kita rugi. Ada saat tertawa, tapi ada saat kita menangis. Ada saat kita dihormati, dimuliakan, dihargai, tapi ada saat kita akan dihina, dicaci maki, dibully, dan segala macamnya. Itulah dinamika dalam kehidupan kita yang kalau kita maknai, itu adalah ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka pesannya sederhana sekali. Siapapun di antara hadirin sekalian yang hari ini sedang dianugerahkan kebahagiaan, kebaikan, jangan sombong dengan keadaan itu. Karena barangkali besok lusa kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga membuat kita merasa terluka dengan keadaan itu. Hari ini yang diberikan harta dunia, diberikan pangkat jabatan, diberikan sesuatu yang mewah, megah, ada segala macam dalam kehidupan. Jangan sombong. Besok lusa barangkali kita akan kehilangan segalanya. Begitupun seterusnya. Siapapun di antara kita yang hari ini sedang disapa dengan kesedihan, dengan sakit, dengan kerugian, dengan sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, maka jangan putus asa, jangan frustasi. Karena pertolongan Allah luas, inayah Allah senantiasa bersama dengan kita. Dan kita masih diberikan kesempatan
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya untuk senantiasa menjalani kehidupan kita walaupun sulit, walaupun di tengah kondisi sedih, terluka, sakit dan segala macamnya, kita masih bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Kata baginda Nabi dalam satu hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengagumkan keadaan orang yang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya perkara yang datang bagi orang beriman itu semuanya baik. Jadi bagi orang beriman semuanya baik. Dan tidak ada satupun yang mendapatkan kebaikan itu kecuali orang beriman. Ahilman, bagaimana keadaan orang beriman itu? In asobathu sarra'u syakara. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asobathu dzarra'u sabara. Jika dia mendapatkan kemadorotan, kesedihan, kesulitan, maka dia bersabar. Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Itulah sikap orang beriman yang mengagumkan dalam kehidupan. Maka hari ini kita semua sedang berada dalam kehidupan yang penuh dengan ujian. Baik berupa ujian yang membahagiakan, baik ujian yang berupa sesuatu yang menyedihkan. Maka apa sikap terbaik kita agar kemudian kita kuat saat ujian ini? Maka jangan lupa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Saat kita dititipi dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, ketahuilah itu bukan hanya serta-merta ikhtiar kita, tapi di balik itu ada campur tangan kekuatan Allah yang begitu besar kepada kita. Yang punya pangkat, yang punya jabatan, yang punya karir, yang punya harta meningkat, ingat, Anda hanya dititipkan saja oleh Allah. Kalau Allah mau mencabutnya, bisa, boleh, kapanpun, dengan cara apapun, terserah Allah. Maka mulai katakan hari ini, jika ada yang diberikan sesuatu terbaik dalam kehidupan, jangan menganggap ini gara-gara saya, ini gara-gara aku, ini karena usahaku. Jangan, tapi katakan hadza min fadli rabbi, ini semua datang dari keutamaan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kami tak punya daya, kami tak punya kekuatan, kami tak punya kemampuan, kecuali yang menitipkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, kita itu dihormati, dimuliakan, dihargai. Satu alasannya, karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau seandainya dosa, aib, maksiat, kesalahan dibuka oleh Allah, apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Begitupun seterusnya. Hadirin yang hari ini sedang diuji dengan kesulitan, maka tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat memohon, meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kadang kita itu merasa sedang diuji ketika mendapatkan kesulitan dibanding saat mendapatkan kebahagiaan. Saat dikasih sesuatu yang membahagiakan seolah-olah kita tidak diuji, padahal sebenarnya kita sedang diuji. Selama dengan kebahagiaan itu, dengan kesenangan itu membuat kita semakin dekat dengan Allah, hadhihi nikmah, itu nikmat. Tapi jika sebaliknya, hati-hati, itu namanya istidraj.
Jadi kalau dengan pangkat, jabatan, posisi, karir, harta, kesehatan, semua yang membahagiakan tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, hati-hati, khawatirnya itu bukan nikmat, tapi itu adalah istidraj. Satu kondisi yang memang menenggelamkan kita, menjerumuskan kita, malah bukan mendapatkan kebaikan tapi malah mendapatkan keburukan. Maka oleh karena itu, teruslah mendekat taat kepada Allah ketika kita diberikan kebahagiaan. Tapi juga kadang ahilman kita sulit, kadang merasa sedih ketika mendapatkan kesulitan, bahkan kita frustasi, stres dibuatnya. Maka bagaimana caranya, sikapnya agar kita kuat dengan ujian kesulitan itu? Caranya adalah berusahalah untuk belajar husnuzon kepada Allah dengan segala ketentuan. Hadirin yang dirahmati Allah, yakini bahwa apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Hadirin, jangan pernah memandang sesuatu dalam kehidupan kita berdasarkan logika kita saja, berdasarkan pandangan manusia saja yang barangkali kita terbatas pandangannya. Tapi selalulah meyakini bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitupun kita harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah membebani setiap manusia kecuali Allah tahu manusia itu mampu menerima beban itu. Allah sudah mengukur, menakar kemampuan kita untuk menanggung setiap kesulitan itu. Dan percayalah juga bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bagi orang beriman, saat dia ditempa dengan musibah, ujian, cobaan, kesulitan, maka dia akan husnuzon dengan kejadian itu. Barangkali itulah cara Allah untuk meningkatkan derajat kehidupannya. Cara Allah untuk membuat dia naik kelas dalam hidupnya. Asal sikap yang dihadirkan benar. Ikhtiar sebagai manusia biasa jalan terus. Tapi ingat, semua yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah pandemi COVID-19, kondisi kita bisa dikatakan sulit, iya. Apa yang bisa kita ikhtiarkan? 3M, jangan sampai lupa. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, itu ikhtiar. Tapi jangan lupa, di balik itu semua, sebelum itu ada 2B dulu barangkali. B yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Dan B yang kedua, bertawakal terus kepada Allah. Ikhtiarnya sudah, doanya sudah, apapun hasilnya, hanyalah Allah yang menentukan. Hidup kita, mati kita adalah Allah yang menentukan.